Rasulnya. Contoh misalkan perbudakan, perbudakan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu menghalalkan, membolehkan, melegalkan, mengizinkan praktek perbudakan. Tetapi ada manusia yang mereka mengkritik syariat ini. Seperti misalkan PBB. PBB kan menghapus semua jenis perbudakan. Amerika tidak suka dengan syariat ini. Eropa, dunia internasional ya mengecam. Orang-orang kafir mereka nggak suka dengan syariat perbudakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas terang-terangan menghalalkan perbudakan. Dan Allah tidak peduli. Mau satu dunia menolak syariat ini, Allah nggak peduli. Karena seluruh jagat raya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Amerika, Eropa, Jepang, orang-orang kafir tidak suka dengan syariat perbudakan, Allah tidak peduli. Dalam agama Islam, perbudakan tetap halal, tetap legal, tetap sah, tetap boleh. Sampai kapan? Sampai kiamat. Lah sih, Allah nggak peduli dengan orang-orang kafir. Baik, ada pertanyaan nih. Berarti Islam membolehkan perbudakan? Berarti Islam mengizinkan perbudakan? Al-jawab benar. Jawabannya betul. Islam membolehkan perbudakan. Islam melegalkan praktek perbudakan. Tapi ingat, Islam itu tidak mengawali perbudakan. Islam tidak mengawali perbudakan. Islam hanya melanjutkan. Jadi Islam sebelum datang, sebelum Nabi lahir, apakah sudah ada praktek perbudakan? Sudah ada, sudah ada. Contoh yang sangat jelas adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika dia dibuang ke sumur, kemudian ditemu orang, dijual sebagai budak. Berarti ribuan tahun yang lalu, ribuan tahun sebelum Nabi lahir, sudah ada praktek-praktek perbudakan. Di zaman Romawi kuno, Yunani kuno, mungkin ya India kuno, Cina kuno, Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi kuno, di zaman Babilonia, itu sudah ada praktek-praktek perbudakan. Dan tokoh-tokoh orang-orang kafir mereka tahu dan mereka membiarkan. Seperti Plato, Aristoteles, Socrates, mereka tahu tapi didiamkan. Sih. Jadi Islam itu tidak mengawali perbudakan tapi melanjutkan sekaligus memperbaiki praktek-praktek perbudakan. Kemudian contoh yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau pernah diberi hadiah seorang budak. Satu riwayat yaitu bernama Hajar dari Raja Mesir. Ini di zaman Nabi Ibrahim itu sudah lama, sudah ada praktek perbudakan. Kemudian contoh yang ketiga, Bani Israel mereka diperbudak oleh Fir'aun. Bisa dilihat di surat Al-Qasas ayat 4. Berarti di zaman Nabi Musa sudah ada praktek-praktek perbudakan. Kemudian juga seperti Nabi kita Muhammad pernah diberi hadiah seorang budak yang bernama sinten? Maria Al-Qibtiyah gitu, penguasa dari Mesir. Penguasa Mesir yang bernama Mukaukis. Nabi dikasih seorang budak bernama Maria. Kemudian juga di zaman jahiliyah sebelum Nabi kita Muhammad diutus menjadi Rasul, itu ada namanya pasar Hubasyah, yaitu pasar budak, Bu. Yang dijual ya budak. Kalau sekarang, kalau di sini ada pasar sapi, ada pasar sayur, ada pasar daging. Di zaman Nabi, di zaman jahiliyah itu ada namanya pasar Hubasyah, pasar budak. Berarti ini bukti-bukti bahwa Islam itu tidak mengawali perbudakan, tapi Islam melanjutkan dan memperbaiki praktek-praktek perbudakan. Dan dalam Islam, budak itu ada karena sebabnya ada. Artinya kalau nggak ada sebab, ya nggak ada budak.
Dalam Islam sebab perbudakan hanya satu, yaitu perang yang syar'i. Ketika ada peperangan yang syar'i, maka disitulah nanti ada praktek perbudakan. Pasukan kaum muslimin berperang, bertempur, berjihad melawan orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir kalah, maka mereka ditawan. Lah, tawanan ini itu disikapi dengan 3 sikap. Jadi bisa lihat di surat Muhammad ayat 4. Ini ayat ini adalah cara untuk mensikapi tawanan perang. Surat Muhammad ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab." Maka apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan jihad, di medan tempur, di medan perang, fadharbar riqab, maka bunuhlah mereka. Jadi kita disuruh membunuh orang-orang kafir di mana, Bu? Di medan jihad, bukan di mall. Jadi kita disuruh untuk membunuh orang-orang kafir ketika perang, memang suasana perang, suasana bertempur, bukan ketemu orang kafir di jalan, di pasar, di mall, enggak, di medan perang, dalam kondisi perang memang, bukan di terminal ya, tapi di medan jihad. Nah, hatta idza athkhantumuhum fasudul wasaqu. Ketika kalian mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Ditawan nggih. Nah, fa imma mannam ba'du wa imma fidaan hatta tadu'al harbu auzaruha. Lah, mensikapi tawanan ini itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak opsi. Yang pertama, tawanan ini dia dibebaskan tanpa tebusan. Jadi tawanan perang gitu, kaum kafir, orang-orang kafir kalah perang, ditawan dia. Nah, opsi pertama dibebaskan tanpa syarat alias gratisan, tanpa tebusan. Dan ini pernah dilakukan Nabi ketika perang Badar. Perang Badar, Nabi niku menawan Sumamah bin diantaranya adalah Abul As. Abul As ini siapa, Bu? Abul As ini adalah suaminya Zainab, berarti menantunya Nabi. Jadi ketika perang Badar itu kan Abul As ini masih kafir, dia ini menantu Nabi niki, ikut perang Badar dia, tapi dia di barisan orang-orang kafir. Dia tertawan. Berarti nggak jelas ya. Jadi dia menantunya Nabi, tapi akhirnya Nabi melepaskan secara gratis, dilepas tanpa tebusan. Namanya Abul As. Ini suaminya Zainab binti Rasulillah. Jelas ya? Ini contoh. Yang kedua, dibebaskan tapi dengan tebusan, alias tidak gratis. Mungkin bisa dengan tukeran tawanan bisa, atau mungkin dengan cara membayar. Kamu tak lepaskan, tak bebaskan dengan syarat bayar 1 miliar misalkan, ya boleh, boleh bayar. Atau dulu juga ada ini, ketika kalau nggak salah juga sama ketika perang Badar, ada sebagian orang-orang kafir yang mereka ditawan, kemudian dibebaskan dengan syarat mengajari ilmu kepada kaum muslimin, mengajari membaca Quran, mengajari membaca tulis. Jadi banyak para sahabat itu yang tidak bisa membaca tulis. Lah, ada tawanan perang orang-orang kafir yang pintar baca tulis. Lah, suruh mengajari. Nek wis iso, nanti dia dilepaskan, dibebaskan. Kemudian yang ketiga, Bu, dibunuh. Dibunuh juga boleh. Ini tergantung kebijakan dari panglima perang. Ada yang dibunuh contoh Tadi contoh yang dibebaskan dengan mengajar, kalau nggak salah seperti Abbas bin Abdul Muthalib, kalau nggak salah Yang ketiga dibunuh ketika perang Badar. Tawanan yang dibunuh seperti Umayyah bin Khalaf, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, ini mereka dibunuh akhirnya.
Nah, yang keempat adalah tidak dibebaskan, tidak dibunuh, tapi dijadikan budak. Dibiarkan hidup, tapi dijadikan budak. Ini 4 opsi ketika ada tawanan orang-orang kafir. Ingat Ibu, syaratnya adalah orang-orang kafir ya. Kalau perang itu antara sesama muslim, ini nggak berlaku ya. Misalnya ngeten, Indonesia perang melawan Malaysia, ini nggak berlaku karena Indonesia muslim, Malaysia muslim, maka nggak berlaku, harus dengan orang-orang kafir. Oke. Misalkan Indonesia perang melawan mana ya, mana Mas? Brunei, nah ini nggak berlaku karena Brunei muslim, Indonesia muslim. Tapi kalau Indonesia perang melawan Amerika, nah Amerika kok kalah, dan nanti orang-orang Amerika ini dijadikan budak, Bu. Dan makanya budak juga bertingkat-tingkat. Budak yang mahal ya budak Romawi, gede, dhuwur, putih, ganteng, ayu, itu larang regane. Tapi kalau budak-budak yang berkulit hitam, ya biasanya rada murah. Nah, jadi intinya, inti yang kita kaji di sini itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, melegalkan perbudakan. Maka kita wajib menerima syariat ini. Karena tadi ada orang-orang yang mereka benci dengan syariat perbudakan. Dan ini mungkin juga dilakukan ya, seperti di zaman Belanda ada namanya apa, Romusa ya, gitu. Kan mirip itu, mirip kerja rodi ya, Romusa, nggak dikasih gaji, bayaran mungkin. Ya, ini mungkin dipraktikkan mereka barangkali. Baik, ini contoh yang pertama ya, Allah menghalalkan dalam pembantu, bukan budak, nggih jauh, Bu. Budak itu dia seperti sapi, Bu. Jadi kan punya sapi, bisa dijual, bisa dibeli, bisa dihadiahkan, bisa. Kita meninggal, sapinya diwariskan, jelas ya. Itu sapi itu harta, budak sama harta dia. Menjual budak boleh, membeli budak boleh, dihadiahkan boleh. Kalau kita mati budak diwariskan, dia harta. Jadi budak itu harta, hanya saja budak itu dia tidak wajib dizakati. Jelas sih? Nek sapi kan ada zakat ya, zakat sapi, zakat wedhus gitu. Nek zakat budak enggak ada, tapi dia harta. Budak itu seperti baju, Bu. Terserah kita mau dijual, terserah pokoknya. Makanya budak itu ya status sosial yang paling rendah. Kayak sapi tadi, dia sapi dia itu nggak punya harga diri seolah-olah, Bu. Luar biasa toh, Bu. Itu budak. Nek pembantu ya ndak. Budak itu kalau dia kerja hasilnya milik tuannya. Lah sih. Jadi kan ngasih hadiah HP kepada budak. HP ini otomatis milik tuannya, Bu, pindah. Dia nggak punya apa-apa budak itu. Kalau jenengan ngasih hadiah kepada budak, nanti hadiah ini menjadi milik tuannya. Oh, dia nggak punya apa-apa kok. Jangankan harta, dirinya milik siapa? Milik tuannya, apalagi harta dia, baju dia. Ngoten nggih. Jadi budak itu status yang paling rendah. Kalau dia bekerja, hasilnya milik tuannya. Nek pembantu kan kerja hasilnya milik dia. Jelas nggih. Bahkan budak itu kalau nggak salah nggih, dia itu tidak boleh berjual beli kecuali ada izin dari tuannya. Bayangkan, Bu. Luar biasa nggih. Seperti sapi budak itu. Mirip. Jelas sih, hanya saja karena dia punya akal, maka dia wajib sholat. Wajib ya, wajib sholat, wajib puasa Ramadan. Tapi budak itu tidak wajib sholat berjamaah di masjid, nggak wajib. Budak itu tidak wajib jihad, tidak wajib haji, nggak wajib dia. Tapi secara umum puasa Ramadan wajib, sholat wajib. Itu budak, Bu. Bukan pembantu ya, jauh nggih, Bu, jauh, bukan pembantu. Tapi tadi syaratnya hasil perang.
Bu, jenengan punya budak 10 ngoten lumayan Bu, ongkang-ongkong kerjanya Gojek, ana sing jual martabak, ana sing neng kono wae jenengan setoran terus Bu, sugih gitu. Boleh enggak punya budak? Boleh. Dengan cara apa? Bisa beli. Nggih, bisa beli Bu. Nek ono. Makanya dalam agama Islam itu budak wanita boleh digauli sama tuannya tanpa harus nikah ya. Nek nikah jadi bojo nanti budak. Ada laki-laki punya budak 100 digauli semua ya boleh, kan tanpa batas nek budak. Jelas ya, tanpa dinikah, nek dinikah nanti tidak bojo malah. Jelas ya. Tapi kalau seorang wanita dia punya budak laki-laki nggak boleh. Ulang, laki-laki merdeka punya budak wanita boleh digauli, jelas ya. Tapi kalau ada seorang wanita merdeka dia punya budak laki-laki nggak boleh budaknya menggauli tuannya, ini nggak boleh Bu. Paham betul? Jelas ya, nggak boleh. Ini budak Bu. Jadi nggak sama dengan karyawan, pembantu, apalagi apa tadi TKW itu mereka orang-orang merdeka, mereka bukan budak. Cuma tadi terkadang sebagian TKW terkadang disikapi mirip budak, tapi status mereka adalah merdeka, bukan budak Bu. Baik Bu. Kemudian contoh yang kedua di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah halalkan tetapi terkadang sebagian manusia nggak suka. Seperti mentahnik bayi. Ibu, mentahnik bayi. Ini sebagian ditolak sebagian dokter, nggak suka dia. Jelas sih, sebagian dokter mereka nggak suka dengan syariat tahnik, yaitu ketika bayi kita lahir sebelum minum ASI maka bapaknya mengunyah korma yang bagus, kemudian cairannya dilumatkan atau dileletkan, dioleskan ya di langit-langit mulut bayi Bu. Ini tahnik dan ini sunnah ya Bu. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan misalkan nggak mau ya nggak masalah, kan tidak wajib, tapi jangan sampai menolak. Allah dan Rasulnya mensunahkan, menganjurkan, lalu kita menolak, ini berbahaya seperti ini. Ini berbahaya. Mantan Bu. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan Bu, memukul istri ketika nusuz, memukul istri ketika istri kurang ajar. Ini juga ada syariatnya. Allah menghalalkan. Allah menghalalkan. Nanti ada di sini juga dosa istri membangkang. Barangkali nggak usah kita lanjut. Kemudian juga salah lagi, Nabi mengizinkan seorang bapak memukul anaknya ketika tidak mau sholat dan usianya sudah 10 tahun. Sebagian orang nggak suka dengan syariat ini. Dia menolak syariat ini, Bung. Padahal Allah dan Rasulnya mengizinkan, Bung. Mengizinkan. Tapi ingat, Bung, nun sewu, ketika seorang suami memukul istrinya yang durhaka, seorang ayah memukul anaknya yang tidak sholat sudah usia 10 tahun, ini pukulan yang tidak membekas, bukan pukulan pakai tongkat pramuka Bu, tapi dipukul pakai kayu siwak. Nah, kayu siwak ya pira Mas? Cuman kan 5 cm. Dan pakai kayu siwak, bukan pakai tongkat pramuka Bu. Apalagi di balang karo ulek-ulek nggak boleh ya Bu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk membunuh orang yang murtad. Allah mengizinkan membunuh orang yang murtad. Ini juga harus kita terima Bu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sembelihan ahli kitab. Allah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum.
Allah Subhanahu wa taala menghalalkan orang Nasrani, Yahudi ketika menyembelih. Artinya ketika ada orang Yahudi, Nasrani menyembelih, maka hewan sembelihannya halal. Ada orang terkadang tidak suka dengan syariat ini, kita wajib menerimanya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan wanita Yahudi dan Nasrani untuk dinikahi laki-laki muslim. Kita juga wajib menerima. Jelas nggih? Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seseorang menikahi mantan istri anak angkat. Allah mengizinkan seseorang menikahi mantan istri anak angkat. Dan ini pernah dipraktekkan Nabi. Sinten Bu? Nabi pernah menikahi mantan mantunya, tanda kutip. Sinten? Nah, betul nggih. Istrinya Zaid bin Harithah. Ngoten Bu. Jadi yaitu bernama sinten? Zainab binti Jahsin. Ini dinikahi Nabi tanpa wali, tanpa saksi, tanpa maher, Bu. Kenapa? Yang menikahkan langsung Allah. Bisa dilihat di surat Al-Ahzab ayat 53. Allah ketika Nabi menikahi Zainab binti Jahsin, dia itu dulu tanda kutip nggih, mantan mantune, Bu. Jelas ya? Kenapa? Karena Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Jelas ya? Jadi yang menikahkan langsung Allah tanpa maher, tanpa saksi, tanpa wali. Tapi ini khusus untuk Nabi. Ngerti Bu? Tapi kalau menikahi mantan istri anak kandung tidak boleh ya, nggak boleh nggih, haram. Dalam agama Islam itu tidak ada istilah mantan mertua, Bu. Nek mantan istri ada, mantan suami ada, mantan mertua tidak ada. Meskipun sudah cerai, mertua tetap mertua sampai kiamat. Jelas nggih? Jadi enggak ada istilah mantan mertua, Bu. Nek mantan istri malah ono, mantan suami malah ada, tapi nek mantan mertua itu enggak ada. Karena mertua kita itu mahram abadi. Mahram abadi sampai kiamat, nggih. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan poligami. Nah, ini ibu-ibu kadang nggih menolak syariat poligami. Kalau jenengan nggak mau dipoligami ya ora apa-apa. Yang penting jangan apa Bu, menolak syariat yang indah ini. Yang indah ya Mas. Jelas nggih? Yang terakhir Bu, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan khitan bagi wanita. Nah, sebagian orang-orang liberal tidak suka dengan syariat ini. Wanita kalau nggak dikhitan nggak masalah, karena memang tidak sampai wajib, nggih, insyaallah nggih. Laki-laki wajib, kalau wanita tidak sampai wajib. Tetapi kalau seandainya tidak mau dikhitan juga masalah. Yang penting jangan menolak syariat khitan bagi wanita. Dan ini contoh nih beberapa syariat yang Allah halalkan, tapi terkadang diharamkan oleh sebagian manusia. Ini berarti berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Allah bilang halal, dia bilang haram. Atau sebaliknya Allah bilang haram, dia bilang halal. Contoh Bu, contoh sekarang. Tadi kan Allah bilang halal, dia bilang haram. Tadi contoh-contoh ya. Sekarang Bu, Allah bilang haram, dia bilang halal. Jelas sih? Ini juga berbahaya. Contoh-contoh. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang anak dinasabkan kepada selain bapaknya. Allah mengharamkan seseorang dinasabkan kepada selain bapaknya. Jelas Bu, ini haram Bu. Lah terkadang ada orang yang dia terkadang menghalalkan. Si A anaknya Pak Fulan, ngoten. Kemudian DP anak sama Pak Alan, nasabnya
ke fulan apa ke alan Bu kudune? Ya ke fulan, tapi ternyata anak ini dinasabkan ke alan. Ini berarti dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, termasuk dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan alat musik. Misalkan dangdut. Nah, sebagian manusia mereka mengatakan halal. Kata Nabi, layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis Al-Bukhari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan zina, sutra bagi laki-laki, khamr dan alat musik. Sebagian manusia mereka mengatakan halal, Bu. Kalau jenengan mungkin belum mampu meninggalkan dangdut, maka minimal di hati itu meyakini dangdut itu hukumnya haram. Kalau jenengan meyakini dangdut itu haram, untuk meninggalkan nanti gampang. Tapi ini jenengan meyakini dangdut halal, yo angel, nggih. Maka kata orang nggih, langkah awal, langkah pertama untuk mudah meninggalkan rokok adalah yakini rokok itu haram. Yakini rokok itu buruk. Kalau dia meyakini rokok itu halal, rokok itu nggak apa-apa, rokok itu bagus, yuk angel meninggalkannya, Bu. Lah sih, langkah awal pertama adalah yakini rokok itu buruk, rokok itu haram. Nah, nanti gampang insya Allah. Sama, nek jenengan mungkin barangkali masih suka dangdut, mungkin lah. Langkah awal untuk meninggalkannya adalah yakini dangdut itu buruk, dangdut itu haram. Nanti insya Allah ke depan akan mudah untuk ditinggalkan. Jelas, oke?